Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, hadis yang ke-28. Masih bab sabar. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas. Sudah pernah kita bahas ya siapa Anas. Sahabat kecil juga, ya seumur Abu Sa'id Al-Khudri. Karena waktu Nabi datang ke Madinah, beliau umur 10-an tahun, Pak ya? 10-an kan? Betul nggak? Qala, beliau berkata, lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha. Ketika sakula di sini maksudnya adalah sakula min syiddatil marad. Keterangannya adalah min syiddatil marad. Waktu Nabi teramat amat sangat besar sekali atau teramat berat sekali sakit beliau, berarti ini sakit menjelang kematian. Ya, ja'ala yataghashahu al-karbu. Maka beliau menjadikan yang sakit itu menjadikan beliau itu susah, karena kan sakit ya. Jadi orang sakit itu kan apa, Pak? Ya Nabi juga mengalami itu, Pak. Ya ada suara-suara luhan gitu ya, tapi tidak meratap-ratap, mengeluh-ngeluh tidak, tapi ada suara sakit yang beliau keluarkan gitu ya. Itu namanya ja'ala yataghashahu al-karbu. Al-karbu, kesusahan itu meliputi beliau. Ya, inda sakaratil maut. Karena memang sakitnya sakit mau meninggal dunia. Dan Nabi juga merasakan itu. Makanya nanti Aisyah itu sampai mengatakan, Anda saja mengalami sakaratul maut seperti ini, bagaimana yang lain gitu ya. Faqalat Fatimah, maka putri Nabi SAW Fatimah berkata, wa karba abatah, duh betapa susahnya engkau wahai bapakku. Faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai nak, induk, tidak ada kesusahan bagi bapakmu setelah hari ini. Maksudnya apa? Nanti kalau sudah meninggal nggak ada lagi kesusahan. Memang hari ini susah, sakitnya luar biasa, sakit sakaratul maut. Falamma mata qalat, maka ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu Fatimah berkata, ya abata ajaba rabban da'ah. Wahai bapak, engkau telah menjawab seruan Rabbmu. Ya abata jannatul firdausi ma'wah. Wahai bapakku, sungguhnya surga Firdaus adalah tempat kembalimu. Ya abata ila Jibril nan'ah. Wahai bapak, kepada Jibril lah kami sampaikan kabar kematianmu. Jadi nan'ahu ay narfa'u khabar wafatihi ila Jibril. Jadi kita sampaikan kabar wafatnya Nabi SAW. Falamma dufina qalat Fatimah, maka kemudian ketika Nabi SAW sudah dikubur, Fatimah berkata, atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi at-turab. Apakah bahagia jiwa kalian ya melemparkan tanah kepada Rasulullah? Maksudnya apa? Mengubur ya. Itu mungkin kesedihan siapa? Fatimah ya, itu kesedihan Fatimah radhiyallahu taala anha atas meninggalnya, wafatnya Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hadis di sini tentu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu asyaddun nasi ibtilaan fi hayatihim. Nabi itu adalah manusia yang paling mendapatkan bala terbesar, Pak. Jadi Nabi dan nabi-nabi yang lain. Maka kalau kita sedang ditimpa kesusahan, harusnya kita ingat Nabi, bahwa beliau dengan kebaikan yang berlimpah, ya kan,
dengan kekhususan yang Allah berikan, tapi ternyata masih mengalami sakaratul maut yang seperti itu, Pak. Dan balaknya juga luar biasa. Bukan balak waktu meninggal kan, balak yang dialami beliau waktu mensyiarkan agama ini juga tidak mudah itu, ya. Dilempari orang-orang Taif, itu hal yang paling menyakitkan yang pernah ditimpa oleh Nabi. Nabi pernah ditanya kan, apa yang paling membuatmu sedih ya Rasulullah? Itu waktu saya pergi ke Taif menyampaikan dakwah, tapi mereka melempari saya semua, dari yang besar maupun yang kecil, sampai saya itu, kata Nabi SAW, sampai beliau itu bingung, kayak tidak tersadarkan diri, Pak. Pulang sampai saya nggak tersadarkan diri, kok bisa gitu loh. Ada orang yang diajak kebaikan, tapi dari yang besar maupun yang kecil nolak semuanya, nggak ada satupun. Kok bisa gitu? Beliau sampai bingung, berpikir, sampai beliau berjalan, waktu kemudian melewati gunung Qarnus Sa'alib itu, benar ya nama gunungnya, Pak ya? Itu baru beliau tersadarkan. Baru saya tersadar karena ada awan yang ternyata di atas awan itu ada Jibril. Jibril menyeru saya. Baru saya sadar. Artinya betapa sedihnya beliau itu luar biasa. Sampai linglung beliau, ya. Kok linglung? Enggak linglung lah ya, apa namanya? Apa ya, Pak? Diliputi kesedihan yang luar biasa. Nah, itu Nabi. Jadi sabarnya luar biasa, Pak Nabi. Sudah begitu tapi ternyata Nabi malah apa, Pak? Bal arju an yahrujallah min aslabihim man ya'budullah wahda. Saya berharap keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya. Ya sudah, malaikat penghuni gunung ya pergi kan gitu, Pak ya. Tidak lagi menawarkan bantuan. Taib, itu yang pertama. Jadi Nabi itu hamba yang paling banyak mendapatkan bala, dan balaknya paling berat. Maka kalau kita ada yang mendapatkan bala, ingat Nabi SAW. Nabi Zakaria digergaji, Bu, sekalian, ya kan? Nabi Yahya dipenggal waktu sholat, ya kan? Apalagi, Masya Allah, Nabi-Nabi Bani Israel itu hampir seluruhnya dibunuh. Banyak sekali Nabi-Nabi Bani Israel itu yang dibunuh, puluhan Bani Israel, Nabi Bani Israel yang dibunuh, digergaji lah, dipenggal lah, dikuliti lah, itu Nabi, orang yang mulia di sisi Allah. Maka kalau kita saat ini dapat kesusahan, aduh, nggak ada apa-apanya, saya, wallahi nggak ada apa-apanya. Ya. Paling kesusahan kita kan nggak punya uang, ini. Tapi nggak punya uang masih bisa makan kan? Karena sebagian kita mungkin terlalu sering megang uang banyak, jadi ATM tinggal 1 juta, wah sudah habis gitu kan. Banyak ATM yang mungkin tinggal 50.000 ya, atau mungkin tinggal 10.000 gitu. Jadi kalau orang kaya, Pak, mohon maaf, benar, orang kaya itu susah kadang malah. ATM tinggal 10 juta itu loh, pusing kan. Enak. Masya Allah. Khair, lanjut ya. Jawazu tawajju' lil mayyit inda ikhtidarihi bimisli qauli Fatimah. Boleh bersedih ketika ada saudara, ada seseorang yang sedang sakaratul maut, seperti yang dialami Fatimah. Fatimah ya abatah wa karba abatah. Tuh, betapa sedihnya wahai bapakku, betapa sakitnya, betapa susahnya engkau gitu. Ya. Jadi boleh, Pak. Asal ya tidak boleh meratap. Meratap itu dahulu di zaman jahiliyah banyak. Jadi mereka nyobek bajunya gitu kan, ngaploi pipine gitu, sirai gitu ya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh meratap sampai begitu. Tapi kalau sedih menangis nggak masalah, wajar itu ya. Ditinggal mati keluarga. Ya, wa annahu laisa minan niyaha al-manhi anha, karena itu bukan ratapan yang dilarang. Teriak-teriak itu nggak boleh. Ya.
nggak boleh. Anakku, nggak boleh itu ya, nggak boleh. Ya boleh sedih, tapi nggak boleh meratap-ratap, apalagi teriak-teriak. Kemudian yajuzu zikrul maut bisifatihi ba'da mautihi. Boleh menyebutkan sifat-sifat mayit ya setelah meninggalnya si mayit itu. Tadi Fatimah menyebutkan, wahai bapakku, engkau adalah orang yang telah memenuhi seruan Rabbmu. Wahai bapakku, engkau adalah orang yang surga Firdaus adalah tempatnya. Boleh menyebutkan sifat-sifat baik seperti itu, boleh ya. Tidak masalah. Bahkan itu yang dianjurkan, tidak lagi menyebutkan sifat-sifat buruknya. Dan itu dilarang. La tasubbu al-mayyit. Nabi mengatakan begitu ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencela mayit karena dia telah mendapatkan apa yang telah dilakukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah meninggal nggak boleh dicela itu, Pak. Dan banyak orang kalau sudah meninggal dicela itu kan, nggak boleh. Dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia orang buruk, sudah dia akan dapatkan ganjarannya. Tapi kalau dia orang baik, kan salah dia telah mencela itu, ya. Ma ba'dal hayatid dunya khairunal anbiya salawatullahi wassalamuhu alaihim wa kadzalika atba'uhum. Kehidupan setelah dunia itulah yang lebih baik bagi para nabi dan pengikutnya. Makanya Nabi mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tenang, Duk. Enggak ada kesusahan lagi setelah hari ini. Yang ada itu hanya kebahagiaan. Memang dunia itu enggak ada kebahagiaan, Pak. Enggak ada. Ya, enggak ada. Dan itu jelas Allah menyampaikannya, fa idza faraghta fansab. Kalau kalian sudah selesai dari sebuah urusan, lakukan urusan berikutnya. Menunjukkan apa? Enggak ada tempat laya-laya, itu enggak ada gitu. Enggak ada tempat untuk rebahan, itu enggak ada sebenarnya ya. Rebahan sekedarnya saja, Pak, gitu kan. Ya, karena fa idza faraghta fansab, kalau memang sudah selesai dari urusan, ayo kita urusan lagi. Ya. Habis ada kajian besar, yuk kita lakukan lagi gitu. Enggak ada berhenti. Ya, sudah kajian selesai, enggak. Ya, estafet. Memang kebaikan begitu. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, mata nastarih, kapan istirahat? Kapan kita istirahat? Beliau mengatakan, ketika kita telah menaruh sebelah kaki kita di surga. Masya Allah, itu Imam Ahmad rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Dan memang begitu dunia, Pak ya. Cuman lagi-lagi memang dunia itu menipu, Pak ya, menipu. Indah, hijau. Kemudian ad-dunya daru ta'bin wa nasabin. Nah, ini ya. Baru disampaikan tapi kemudian ternyata disampaikan juga ini. Dunia itu memang tempatnya susah dan tempatnya gundah ya. Tempatnya kesusahan, tempatnya capean ya. Wal akhirah la syai'a fiha min hadza lil mu'min. Tapi akhirat berbeda. Ya, berbeda. Akhirat tidak seperti itu. Akhirat adalah tempatnya kebahagiaan ya bagi orang-orang yang beriman. Itu antara dunia dan akhirat. Baik, ada 10 menit lagi. Kita cukupkan mungkin sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Fal yatafadhal masyura. Kalau menyebutkan sifat-sifat orang yang sudah meninggal. Nah, sementara kalau di lingkungan kami itu kadang ketika kita takziah dari keluarga itu malah menceritakan bagaimana sakitnya yang sudah meninggal itu, kemudian kadang malah menceritakan yang membuat keluarga itu sedih lagi gitu. Bukan yang seperti disebutkan tadi. Nah, itu hukumnya bagaimana? Nah, Masya Allah. Ini berarti takziah, Pak ya. Kalau Fatimah tadi menyebutkan sifat-sifat baik Nabi SAW,
Ya, satu itu untuk membuat bahagia diri beliau sendiri kan gitu. Harusnya memang yang namanya takziah itu adalah disebutkan sifat-sifat baik, Pak. Memuji si mayit dan sebagainya. Ya, supaya apa? Membuat keluarga yang ditinggal itu bahagia kan gitu. Agak sedikit melupakan kesedihannya gitu. Enggak malah ditambah-tambahi. Nah, itu ilmu takziah dan ini memang perlu dipelajari itu. Ya. Malah nggak bagus juga ketika takziah malah nyebutkan hutang-hutang si mayit kan gitu kan. Nanti dulu lah gitu kan gitu ya. Nah, itu takziah itu penting begitu. Begitu juga keluarga harusnya menyebutkan sifat-sifat baik dan sebagainya. Ya kalau itu yang terjadi itu nggak diperbolehkan, Pak. Tidak benar itu takziahnya. Itu sih, Pak. Ya. Namanya takziah itu kan apa? Yu'azzi ya, ikut merasakan kesedihan ya. Kemudian memberikan kebahagiaan kepada itu makna takziah itu adalah begitu, teman-teman. Ibu-ibu sekalian, ayah bunda ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi takziah itu adalah ikut berkabung dan kemudian memberikan kebahagiaan atau menghilangkan kesedihan dari keluarga si mayit. Nah gitu. Makanya dengan doa, dengan dibawakan makanan dan sebagainya. Nggak takziah malah ngambil makanan ke situ. Ya. Itu kesalahan juga. Ya. Gitu Pak, bagus ya. Dipelajari ilmu takziah itu. Ya, intinya begitu. Takziah adalah salah satu tujuannya itu membuat keluarga korban itu hilang kesedihannya. Allah Ta'ala alam.